Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan jelaskan mengenai cara untuk melakukan konfigurasi static NAT. Oke, jadi di sini kita punya topologi jaringan, dua router, satu server, kemudian ada dua PC. Nah, sebelum melakukan konfigurasi static NAT itu sebelumnya, kita perlu melakukan config dasar seperti memberikan alamat IP pada perangkat-perangkat dalam jaringan seperti ini. Kemudian ini di sini juga di desktop yang ini. Kemudian di router kita perlu menambahkan IP pada interface yang terhubung ke antar router dan untuk yang terhubung ke switch tadi. Ini ada sini. Kemudian di router satunya juga perlu menambahkan IP untuk interface-nya. Kemudian setelah itu kita melakukan static routing di kedua router tentunya. Nah, setelah itu kita masuk ke cara melakukan static NAT-nya. Di sini kita masuk interface ini F0 per 0 yang merupakan yang keluar, kita kasih IP NAT outside. Nah, terus yang F01 ini yang ke dalam jaringan kita kasih IP NAT inside. Nah, terus langkah terakhir itu kasih IP NAT inside source static, terus kita kasih nama host yang mau kita kasihkan IP NAT source staticnya tadi. Kalau di sini saya pakai yang ini, which is PC ini. Kemudian ini untuk memperlihatkan IP NAT yang sudah ditranslasi, di translation. Nah, jadi misal kita di server, misal kita ping tadi ini IP-nya PC ini, maka yang terbaca itu adalah 80.80.2 yang dimana ini merupakan apa tadi? Nah, insight globalnya dari jaringan yang ini semua. Jadi ini dan dalam jaringan ini terbacaannya itu sebagai 80.80.2. Gitu sih untuk static NAT. Oke, baik, selanjutnya yaitu PAT atau NAT overload. Di sini topologinya masih sama, tentunya config dasarnya juga masih sama, static rootnya tadi, ataupun IP-nya masih sama. Dimana di sini sebenarnya part yang kita pakai di sini, implementasikan di sini gunanya agar si PC ini nantinya bisa mengakses server hanya menggunakan satu IP public, walaupun portnya beda. Nah, cara config-nya PAT tadi itu ini yang sebelumnya tadi. Ini interface-nya yang keluar kita kasih IP NAT outside, terus yang ini ke bawah kita kasih inside. Terus di sini ada access list permit begini. Access list artinya memberikan daftar akses. Ini cuma penamaan, terus memperbolehkan seluruh yang ada dalam jaringan ini untuk melakukan NAT.
Kemudian di bawahnya ini ada IP NAT Insight. Artinya kita pakai tadi ini akses list satunya dengan melewati interface ini. Nah, ini overload adalah kata kuncinya dari part ini, dimana overload itu salah satunya itu satu IP satu IP tapi dipakai oleh banyak host yang nanti dibaca satu ini, dimana di sini dibacanya 80.80.2. Mungkin itu untuk IP path IP path untuk implementasi dari PAT yang overload overload ya. Dan yang terakhir itu ada dynamic NAT. Yang sini topologinya sebenarnya sama, cuma jaringan yang saya gunakan beda. Tadi slash 30 sekarang jadi 24, biar beda saja, tidak biar keren. Kemudian apanya mungkin langsung saja di sini. Untuk apa tadi yang dynamic NAT. Nah, ini sudah kasih IP interface-nya, IP route. Nah, ini sama tadi dengan sebelum-sebelumnya, dimana interface yang keluar kita kasih outside, yang ke bawah dalam jaringan kita kasih inside. Terus ini sebenarnya agak mirip dengan yang part tadi, dimana kita kasih akses list 1 permit, terus nama jaringannya wildcard mask. Kemudian nah ini yang beda ini salah langsung di sini. Setelah ini kita IP NAT pool, terus penamaan poolnya, terus ini adalah range tentang IP nanti yang dipakai sebagai IP public dari 10 sampai 20, dengan netmasknya itu yang ini biasa template. Kemudian setelah itu ada IP NAT Insight source list 1. Nah, intinya ini kita pakai tadi dari pool yang kita buat, si namanya jpool, dan namanya akses list 1. Di sini seperti lihat beda-beda nih IP pool yang diberikan, kan range-nya dari 10 sampai 20 nih. Nah, tergantung dari berapa banyaknya host yang ada. Karena cuma 2 jadi cuma dua varian aja tadi, 2 varian. Gitulah kira-kira untuk apa tadi ini dynamic NAT-nya. Oke, mungkin cukup sekian dari penjelasan saya, walaupun sedikit kurang jelas mungkin. Terima kasih Pak, karena mungkin kita aja nonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.